Matematika peminatan hari ini kita masih membahas kedudukan dua lingkaran. Nah, jadi kedudukan dua lingkaran kan sebelumnya sudah ya. Dua lingkaran bisa saja berpotongan, bersinggungan, atau tidak kedua-duanya. Kalau sebelumnya kita pakai metode eliminasi dan substitusi ya untuk tahu dia berpotongan, bersinggungan, atau tidak kedua-duanya, dan menentukan titik potong atau titik singgungnya. Di sini kita masih menentukan itu kedudukannya, tapi berdasarkan rumus lain. Nah, nanti ada kurang lebihnya ya antara metode yang kemarin dengan metode yang hari ini. Ini yang pertama, jadi sebenarnya dibagi menjadi 3 sama kayak kemarin. Tidak kedua-duanya, tidak berpotongan dan tidak, ini yang pertama, dan kedua ini termasuk yang tidak berpotongan dan tidak bersinggungan ya. Jadi tidak berpotongan, tidak bersinggungan. Di sini ada 2 jenis, ada dibagi menjadi 2. Yang pertama tidak bersinggungan maupun berpotongan seperti ini ya, kondisi yang pertama ya, ini dia tidak berpotongan, tidak bersinggungan. Nah, yang kedua sama, tidak berpotongan, tidak bersinggungan, tapi yang satu di luar, yang satu di dalam. Kalau tadi kan dua-duanya di luar ya, saling lepas. Kalau di sini satu di dalam, satu di luar, tapi tetap ya dia tidak bersinggungan, tidak berpotongan. Nah, bedanya di sini kita menentukannya berdasarkan nih. Jadi yang kita lihat di sini kemarin kan pakai metode eliminasi substitusi ya. Nah, itu cukup panjang caranya, tapi kalian bisa menentukan titik potong atau titik singgungnya. Kalau di sini kalian cuma bisa menentukan dia berpotongan, bersinggungan nanti, atau tidak kedua-duanya. Ini yang pertama, tidak kedua-duanya ya. Ini syarat yang pertama. Nah, C di sini adalah titik pusat. Jadi C itu titik pusat ya. Keterangannya. C itu titik pusat. R adalah jari-jari. Dimana di sini kan persamaannya menggunakan yang x kuadrat tambah y kuadrat tambah ax tambah by tambah c sama dengan 0. Yang kalian tahu ya titik pusat rumusnya apa? P negatif a per 2, negatif b per 2. Nah, sedangkan jari-jari adalah akar a per 2 kuadrat ditambah b per 2 kuadrat dikurang C. Nah, ini ya menentukan P dengan R-nya pakai rumus yang ini. Ya, jadi nanti kalian tentukan pusat dan jari-jari kedua lingkaran. Nah, kalau sudah kalian hitung ini artinya mutlak ya. Mutlak pusat yang pertama dan kedua itu lebih dari R1 tambah R2, maka mereka tidak berpotongan dan tidak bersinggungan. Mereka saling lepas seperti ini ya. L1 dan L2 saling lepas. Nih, kalau mutlak C1 kali C2 kurang dari sama dengan mutlak dari R1 kurang R2, maka mereka L1 di dalam L2. Jadi salah satu lingkaran ada di lingkaran yang lain dan mereka tidak bersinggungan, tidak berpotongan. Jelas ya? Nah, di sini tadi kekurangannya itu kalian tidak bisa menentukan titik potongnya di mana. Kalau ini kan ada titik potong, titik singgungnya ya. Oke. Yang kedua, ini bagian yang pertama ya. Nah, ini sama ya, pakai titik pusat dan jari-jari. Ini yang kedua, jika titik pusatnya ini dikalikan sama dengan mutlak jari-jari R1 dikurang R2, maka mereka bersinggungan di dalam. Nah, kemarin ada yang nanya contoh soalnya itu ya, bersinggungan di dalam atau bersinggungan di luar. Nah, untuk tahu berarti pakai rumus yang ini. Bedanya bersinggungan di dalam dengan di luar kalian bisa lihat di sini ya. Ini bersinggungan di dalam. Ini bersinggungan di dalam jika tadi pusatnya ini C tadi pusat ya. Kalau pusat dikalikan sama dengan mutlak R1 kurang R2, ini bersinggungan di luar. Ini artinya lingkaran yang satu memang di dalam lingkaran yang kedua, cuma dia bersinggungan ya. Kalau tadi kan posisinya seperti ini ya, nggak ketemu. Kalau ini kan ketemu di samping, itu bersinggungan di dalam seperti ini. Salah satu lingkarannya ada di dalam. Kalau bersinggungan di luar, ini bersinggungan di luar, berarti kedua-duanya ada saling menempel ya. Nah, ini di luar, ini di luarnya lingkaran ya, maksudnya ini di luar lingkaran, di luar. Kalau ini kan satu ada di dalamnya, makanya bersinggungan di dalam. Kalau di luar ini rumusnya bedanya sama yang ini. Kalau C-nya sama ya. Nah, jadi kalau pusat itu selalu dikali. Kalau kalian perhatikan rumusnya, pusat itu selalu dikali. Membedakannya R.
Kalau sama dengan mutlak R berarti di dalam. Kalau sama dengan R1 ditambah R2, kalau ini kan mutlak dikurang ya. Mutlak dikurang itu artinya apapun hasilnya yang di dalam sini, walau mau dikurang, mau min, negatif, positif, nanti hasilnya tetap positif. Sudah mengertilah kalian ya prinsip nilai mutlak. Tadi lingkup bersinggungan di luar. Nah di sini kalian nggak tahu titik singgungnya itu berapa nggak tahu. Jadi kalau nanti ada soal, perhatikan yang ditanya apa. Kalau yang ditanya cuman hubungan mereka bersinggungan kan berpotongan atau tidak kedua-duanya, pakai rumus yang ini aja lebih cepat ya daripada yang kemarin pakai eliminasi substitusi. Cuma kalau yang ditanya berapa atau di mana titik singgungnya atau di mana titik potongnya, mau nggak mau kalian pakai eliminasi substitusi. Tapi kalau kalian punya cara lain silahkan pakai ya. Intinya pertanyaan sama jawaban sesuai. Kalau yang diminta cuma hubungan ya pakai ini saja. Kalau yang diminta titik potongnya berapa, mau nggak mau kalian harus cari di sini titik potongnya berapa. Kalau bersinggungan kan cuma satu ya. Bersinggungan ini hanya satu titik saja. Kalau nanti ini berpotongan ada 2 titik. Oh iya, kalau berpotongan ini kurang dari ya sama ini. Nah ini bedanya. Kalau bersinggungan di luar dia sama dengan, kalau berpotongan dia kurang dari. Nah di sini ada 2 ya, hubungannya kurang dari mutlaknya sama kurang dari sama dengan gabungan antara bersinggungan di dalam dengan bersinggungan di luar. Jelas ya, pahami tadi ada 5 dibagi 5. Sebenarnya 3 sih tadi, cuma kalau bersinggungan ini dibagi menjadi 2 ya, dalam atau luar. Tidak berpotongan, tidak bersinggungan juga dibagi 2, saling lepas atau yang salah satunya di dalam. Kalau berpotongan pasti cuma kondisinya cuma ada 1. Oke, langsung aja ke contoh soal. Nah, contoh selidikilah hubungan lingkaran-lingkaran berikut. Kalau cuma selidikilah berarti tadi ini berpotongan, bersinggungan, atau tidak kedua-duanya. Ya, nggak usah pakai eliminasi substitusi. Eliminasi substitusi kalau yang ditanya di mana titik potongnya atau di mana titik singgungnya. Nah, itu mau nggak mau kalian harus mencari titik X dan Y-nya. Nah ini tadi tipsnya. Yang pertama kalian cari pusat dan jari-jarinya ya, pusat dan jari. Ingat tadi rumus pusat, langsung boleh ya. Rumus pusat, boleh tulis lagi. Pusat itu negatif A per 2 negatif B per 2. R itu akar. Kalian bebas ya mau pakai rumus P atau C. Tadi kan rumusnya C ya, C1 kali C2. Kalau kalian mau pakai rumus P1 kali P2 juga boleh. Rumus itu kan cuma ini ya, patokan, tapi prinsipnya kalian tahu, oh itu pusat, itu jari-jari. Nah yang pertama berarti P yang pertama, langsung aja ya. Ini yang P1 nya berarti langsung aja boleh ya, P nya itu 2 bagi 2 1. Nah di sini nilai ABC kalian pasti tahu ya, ini A, B nya berapa, B nya kan yang temannya Y ya, berarti ini B nya 0, ini A nya 2, B nya 0, C nya min 3, kalau ini A nya min 4, B nya min 8, C nya 1. Oke, P1 nya berarti 1,0 ya. Jari-jarinya berarti 1 kuadrat 1 ditambah 0 ya kan. Langsung boleh ya, 1 ditambah 0 dikurang min 3. Oh berarti jari-jarinya 2 ya. Ini P1 R1. Yang kedua P2 nya berarti min oh sorry ini min 1 ya, kan min ini ya rumusnya. Yang kedua 4 bagi 2 ya, 8 bagi 2 4. Jari-jarinya berarti 4 tambah 16 kurang 1 kurang 11, sorry di 11 kurang 11 berarti 29, R2 nya 3.
Betul ya, nanti dicek lagi kalau ada salah perhitungan bunda. Nah, yang pertama kalian cari dulu P1 dan P2-nya. Jadi dikali dulu ya. Kalian yang pertama cari adalah, karena tadi kan hubungannya adalah C1 kali C2 ya. Itu kurang dari, lebih dari, atau sama dengan R-nya. Entah R-nya dikurang atau R-nya ditambah atau R-nya dimutlakan. Nah, jadi yang pertama kalian cari adalah nilai P-nya. P1 kali P2. Jadi ini pasti P1 kali P2. Tadi kalau mau pakai rumus C1 C2 sama aja ya. P1 kali P2. Nah, kalau titik dikalikan ya, masih ingat enggak ini kalau titik koordinat dikalikan? Ini kan materi sebelum-sebelumnya SMP sudah pernah ya, SMA kalau kelas 10 kalian masih ingat. Nah, kalau titik dikalikan itu rumusnya X1 kurang X2 kuadrat ditambah Y1 kurang Y2 kuadrat. Ini untuk rumus kalau titik dikali. Perkalian antara titik ya, ini kan X1 nya Y1, X2 Y2 ya. Berarti langsung juga boleh ya, min 1 kurang 2 berarti min 3 kuadrat 9 ditambah, tulis juga boleh dulu lah, min 1 kurang 2 kuadrat ditambah 0 kurang 4 kuadrat, berarti 9 tambah 16, berarti P1 kali P2 nya adalah 5. Nah, langkah kedua, antara R1 sama R2 itu kalian kurang atau, nah yang kedua kalian analisis, tadi kan bisa ditambah dikurang ya. Yang kedua setelah dapat P1 P2, nah yang kedua kalian R1 antara R1 dengan R2 kalian tambah, kalian kurang. Jadi semuanya kalian harus cek, jangan cuma ditambah atau dikurang, tapi semua kalian harus cek. R1 kurang R2 berapa, R2 kurang R1 berapa, kemudian R1 tambah R2 berapa, kalian harus cari semua. Kalau R2 tambah R1 kan sama ya, kalau pengurang kan ini berbeda, jadi kalian harus cari semua. Kalau yang 1 kurang 2 atau 2 kurang 1, R1 kurang R2 berarti kan sini 2 kurang 3 atau 3 kurang 2 atau 2 tambah 3. Nih. Ini negatif 1, sini 1, di sini 5. Nah, kalian cari tadi, masih ingat rumus yang tadi? Kalau saling lepas itu ini C1 C2 nya lebih dari R1 tambah R2, bener nggak? Nah, jadi tadi ya, lihat rumus yang tadi. Kalau saling lepas kan ada 5 tadi, saling lepas L1 di dalam L2 ya kan, atau bersinggungan di dalam, bersinggungan di luar ya, atau berpotongan. Tadi kan ada 5 ini ya, berpotongan. Syaratnya macam-macam. Kalau saling lepas itu C1 kali C2, oh di sini Bunda pakai P aja ya. Mutlak P1 kali P2, mutlak P1 kali P2 lebih dari R1 tambah R2. Nih, kalau L1 di dalam L2 itu mutlak P1 kali P2 kurang dari sama dengan mutlak R1 kurang R2. Nah, ini bener dah. Kalau bersinggungan di dalam itu P1 kali P2 sama dengan mutlak R1 kurang R2. Bersinggungan di luar, ini sama ya, pokoknya patokannya P1 kali P2. Nah, kalau ini sama dengan R1 tambah R2. Ya, kalau saling berpotongan itu mutlak R1 tambah R2 itu lebih kecil dari P1 kali P2, tapi lebih kecil dari ini dikurang ya. Tadi R1 kurang R2 tapi lebih kecil dari R1 tambah R2. Nah, ini mana yang sesuai? Kita cek yang pertama, kalau saling lepas P1 kali P2 nya berarti 5 ya. 5 apakah lebih dari R1 tambah R2? Nah, kalau ini tadi kan R1 tambah R2 nya 5 ya, berarti ini nggak mungkin. L1 di dalam L2 tadi di sini 5, apakah kurang dari sama dengan mutlak L1 R2? Kalau mutlaknya berarti kan 1 ya.
Nah, kalau mutlaknya 1. Apakah kurang dari sama dengan R1? Bukan juga. Bersinggungan di dalam berarti 5. Apakah sama dengan mutlak R1 kurang R2? 1 juga ya. Apakah 5 sama dengan 1? Bukan. Bersinggungan di luar. Tadi P1 kali P2 nya 5. R1 tambah R2 nya berapa? 5. Oh, berarti ini benar ya. Berarti yang benar adalah yang bersinggungan di luar. Kalian tadi harus cek satu. Jadi ini boleh disimpulkan. Atau kalian langsung lihat ini ya, antara P1 kali P2 sama hubungan yang ini. Oh, kalau ini 5. Ini kalau R-nya ditambah juga 5. Tadi kalau yang P1 kali P2 ini ya mutlak, kalau sama dengan R1 tambah R2, ini kan tadi bersinggungan di luar. Berarti langsung aja. Ini kan 5 sama dengan 5. Benar ya? Jadi kalian simpulkan L1 dan L2 saling bersinggungan di luar. Nah, kalau pertanyaannya tentukan titik singgungnya, berarti kalian harus cari kemarin pakai eliminasi dan substitusi. Kalau ini kalian hanya menentukan hubungan antara dua lingkaran. Bisa ya? Ini ada contoh yang kedua. Nanti ada soal misalkan buktikan apa. Kalau tadi kan selidikilah ya, kalian selidiki. Nanti kalau ada soal buktikan kedua lingkaran ini berpotongan, berarti sama pakai rumus tadi. Bener enggak berpotongan? Kalau berpotongan ya terbukti berpotongan. Kalau ternyata bukan berpotongan, oh berarti bukan berpotongan. Jadi rumus yang tadi ya untuk menyelidiki atau membuktikan hubungan kedua lingkaran. Nah, sekarang kita ke contoh soal selanjutnya ya. Nah, di sini diberikan dua lingkaran, ada L1 dan L2. Oh, tadi kan buktikan. Kalau sekarang tentukan batasan R. Jadi di sini ya L1 R-nya nggak diketahui nih, R-nya berapa, nggak tahu berapa. Sedangkan di sini kan ada ya, tentukan batasan R. Jadi tentukan nilai R ya agar L1 dan L2 saling berpotongan. Kalau di sini berarti ada salah satu variabel yang harus dicari. Tapi sini sudah ditentukan kalau mereka berpotongan. Berarti kita pakai rumus berpotongan ya. Tadi berpotongan syaratnya apa? Nah, sebelum itu kita tentukan dulu pusat dan jari-jari kedua lingkaran. Yang L1 dulu. Ingat kalau bentuknya ini berarti pusatnya di mana? Pusatnya di 0,0 ya. Kalau bentuknya X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Berarti LP1 nya 0,0, R1 nya adalah R ini ya kan, R kuadrat. Berarti R nya adalah R. Yang kedua, nah berarti ini pusatnya pakai rumus yang tadi ya, pusatnya langsung aja nggak usah ditulis, sudah paham pastinya ya. Ini A nya 10 berarti min 5 per 2, min ketemu min plus ya, berarti min 5, Y nya 0. Jari-jarinya berarti 525 dikurang 16, 9 ya, berarti jari-jarinya 3. Nah, kalau kalian sudah dapat ini, tadi berpotongan syaratnya apa? Berpotongan cuma satu ya tadi. Berpotongan itu syarat berpotongan. Syarat berpotongan. Jadi hal yang pertama kalian lakukan ini tadi ya, cari P1, P2 dan R1, R2. Nah, kalau sudah, syarat berpotongannya tadi apa? Syarat berpotongannya adalah R1 dikurang R2 iya kan, kurang dari P1 kali P2, tapi kurang dari mutlak dari R1 tambah R2. Nah, ini syaratnya, sorry ya tadi yang di depan ini mutlak R1 kurang R2 kurang dari P1 kali P2 kurang dari R1 tambah R2. Nah, mutlak R1 tambah R2 berarti R1 nya kan enggak tahu, berarti R kurang 3 gini ya, kurang dari tadi kalau pusat dikalikan masih ingat ya, langsung aja berarti 0 kurang 5, 25 ya, 25 dikurang 0 kurang dari R1 tambah R2 berarti R tambah 3. Nah, seperti ini ya.
Kalau sudah, akarkan, berarti sini R kurang 3 kurang dari 25 kurang 0, berarti sini 5 kurang dari R tambah 3. Nah, kalau sudah kalian cari nilai R-nya. Di sini kan ada R-nya ada. Kalian masih ingat cara membaca ini? Cara membaca ini ya. Berarti kan ini dibagi menjadi 2. Yang pertama R kurang 3 kurang dari 5. Nah, yang kedua berarti 5 kurang dari R tambah 3. Nah, masih ingat itu ya. Berarti kalau yang pertama berarti itu R nya tinggal pindah ya, berarti R kurang dari 5 tambah 3 8. Yang kedua berarti 5 kurang 3 2 ya, kayak gini, 2 kurang dari R. Nah, perhatikan sini kan R nya nggak boleh pindah ya, R nya kan tetap positif. Kalau pindah ke sini nanti R nya negatif dong. R nya tetap di sini, ini 3 yang pindah. Nah, di sini cara menulisnya gimana? Sama kayak tadi, berarti R nya, cara menulisnya, kalau R itu kan di tengah-tengah ya, berarti yang 2 dulu, 2 kurang dari R kurang dari 8. Nah, berarti ini jawabannya. Tentukan nilai R ya. Berarti R, jadi nilai R-nya itu antara 2 sampai 8, tapi nggak masuk 2-nya ya. Ini R-nya. Bisa ya? Tuh 2 contoh soal.